Kalau ibu lebih ke orang yang sering nangani siswa ya. Ingat 10, 11, 12 masa pancaroba. Masa Anda gampang sekali berubah-ubah. Oke guys, kali ini kita bertemu sama Bu Endah. Siapa sih yang nggak tahu sama Bu Endah ya nggak? Itu Bu Endah ini kayak ibaratkan nih artis SMK 5 banget nih. Artis yang paling dicari-cari dan ditelepon. Apalagi nih baru info terbaru ya Bu ya. Kalau udah nampak Bu Endah terus sambil megang handphone, video-video tuh langsung kabur tuh. Harusnya kan kalian mendekat gitu ya kan. Oke Bu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik juga. Iya. Kayaknya makin sehat Ibu ya. Makin seksi. Asik, makin seksi. Jadi gimana nih Bu keseharian Ibu? Coba boleh nggak Bu cerita tentang keseharian Ibu? Boleh. Keseharian apa nih? Keseharian di sekolah lah. Sekolah ya. Sekolah Ibu ngapain aja tuh kalau di sekolah? Seperti biasa ya kan. Seperti yang dibilang banyak orang ya. Notifnya Bu Guru yang paling cantik dan seksi. Itu pasti Bu Guru ya kan? paling. Nanti dikutip ya editor. Itu pasti deh ya kan. Iya. Ibu biasa aja pagi seperti biasa ngebut. Double profesi kalau di rumah kan, sebagai ibu rumah tangga, antar anak dulu baru lari sampai sekolah udah oke, jalan baru 6.45 sampai sini biasa. Kelas 10 apel pagi. Nyanyi-nyanyi ya Bu di depan itu ya. Udah nyanyi-nyanyi di depan. Nyanyi-nyanyi di depan sekarang, bukan apel pagi, nyanyi-nyanyi. Kalau dulu ya diceramahin dulu ya 3 jam. Oh, sekarang nggak ada ya Bu sistem ceramah-ceramah. Nggak ada. Nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi apa sih? Pegang mic nyanyi-nyanyi di depan konser lah. Konser. Anda di sana, saya di sini. Iya. Konser Tulus. Kayak konser Tulus. Siap. Jadi Bu, cerita-ceritanya tentang Bu Endah nih. Kapan lagi ya kan bisa menanyakan seorang Bu Endah ya, wakil kesiswaan. Jadi Bu kalau boleh tahu Ibu dulu SD, SMP, SMA apa SMK Bu? SMA. Itu gimana tuh? Ibu SD kebetulan dulu ibu ini kan di Jawa, ya kan, lahir di Jawa. Bukan kebetulan sih, memang itu lahirnya jalannya seperti itu. Ibu lahir di Jawa Timur lah, tepatnya Madiun yang mungkin dulu kalau kita belajar sejarah kenalnya apa ya? G30 SPKI. Oh G30, iya tahu. Menyeramkan ya. Tapi insya Allah saya tidak menyeramkan. Enggak, ibu kan artis yang seksi ya. Sangat kiowo. Jadi nggak mungkin menyeramkan. Enggak, ibu SD di Madiun juga, SMP 1 Madiun, kemudian SMA bukan SMK. Dan terus terang untuk sekarang tiba-tiba saya profesinya SMK gitu ya. Guru ngajar anak SMK dulu. Kalau zaman ibu dulu namanya STM. Isinya hampir 90% cowok semuanya. Nah, baru sekarang lah belajar adaptasi segala macam. Mulai dari ibu diangkat PNS pertama, itu di sini SPMT-nya. Surat perintah melaksanakan tugasnya di SMK 5 langsung. SMK 5 langsung tahun 2010. Itulah mulai adaptasi gimana ngajar di SMK, tahu bagaimana mengenal anak-anak STM di SMK ini. Gimana gitu. Iya, karena kalau di SMA tuh anak-anaknya masih ya nakal juga ada, cuman nggak nyampe manjat-manjat yang dinding gitu. Sebenarnya tidak bisa dibandingkan sih kalau kebandelan antara SMA sama SMK. Beda. Mereka punya porsi masing-masing. Tentunya sesuai dengan circle-nya. Iya benar-benar. Ini anak SMA yang jarang-jarang praktek. Kalau praktek cuman bidang studi tertentu aja, misalnya IPA, fisika, olahraga, ya kan. Kalau SMK kan keras. Prakteknya ya. Praktek sesuai dengan gitu jurusannya. Ya. Langsung kayak ibaratnya kayak kerja di gimana dunia kerja kayak gitu juga lah SMK. Iya, begitulah. Terus abis SMA, berarti kan ibu orang asli Madiun. Abis itu SMA lanjut perguruan tingginya di mana Bu? Jadi sebenarnya kayak gini, saya ini lahir dari keluarga guru sebenarnya. Bapak saya guru. Nomor pertama ini ada abang saya 1, saya kemudian adik saya 2.
cerita pertama saya sebenarnya tidak mau waktu itu Jadi guru mau lagi. kuliah. Intinya kuliah mau jadi guru tidak pernah tergambarkan lah. Nggak ada pikiran seperti itu. Pernah Nggak pernah, nggak ada. Saya cuman yang saya pikir karena bapak saya seorang guru, kemudian guru waktu itu ya. Dan zaman saat itu tuh gaji bapak itu minimalis sekali dengan anak 4 yang sekolah semua. Kayaknya saya mikir deh kalau mau Buat jadi kuliah. guru. Sedangkan saya jarak sama abang saya ini cuman berapa ya, setahun ya. Setahun Oh, aja. berarti apa? Satu tingkat gitu. Iya, ya? satu Turun tingkat tangga aja. gitu ya? Iya, satu tingkat aja. Jadi nggak mungkin lah nanti. Saya mikir kasihan sih orang tua. Waktu itu saya minta ibu sama bapak, saya niat mau kerja. Pas mau kerja, saya berangkat mau kerja, tiba-tiba abang saya ini pulang. Saat itu abang saya kuliah di ITS Surabaya. Nggak boleh bapak ibu, si Enda ini harus kuliah, Oh, nggak harus ya, jangan langsung kerja, dicoba dulu. Kalau sekarang namanya yang SNMPTN ya, Oh, iya, jalur jalur nanti kita coba. Kalau zaman ibu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saat itu dicoba ujian. Padahal sebenarnya aku udah daftarin, ibu udah daftar ini kerja. Udah daftar kerja mau Daftar di pergi. mana itu? Ibu mau tahu nggak? Ibu mau belajar, mau kerja jadi TKW. Oh, ke TKW Hongkong. ke Hong Kong. Iya, Oh, ke Hong Kong atau Taiwan. Karena pengen, yang terpikir itu dalam waktu yang sama, misalnya setahun ya, kerja di sini sama kerja di luar, menghasilkan uangnya kan lebih banyak di sana. Saya berpikir logis saja, bantu ibu, sekolahin adik-adik. Saya sampai segitu pikiran saya. Cuman takdir jalan ini berbeda kayaknya. Ya. Saya coba pas terakhir saya ikuti omongan abang saya. Tes kuliah oke. Hari Senin saya ingat kali. Hari Senin pengumuman kuliah, hari Rabu nih kalau tidak salah saya sudah mau berangkat ke penampungan. penampungan. Oh, yang untuk TKW itu iya, ya. Oh, ke PJTKI. Iya, ditampung kayak- dulu. Iya, diseleksi juga kan itu. Iya, dia kayak ada apa ya namanya waktu itu zaman PJTKI, perusahaan untuk penyalur jasa tenaga kerja Indonesia. Seperti itulah. Jadi hari Senin ibu tes kuliah. Pengumuman kuliah. udah pengumuman. Hari Rabu ini saya harus berangkat ke penampungan. Kawan pun udah siap, kawan-kawan ibu udah siap semua. Oh ya, yuk kawan-kawan mau kerja maksudnya. Tiba kayak gitu, pagi-pagi dibangunin, ayo bangun cepat kita cari pengumuman. Pengumuman itu di koran. Oh, pengumumannya lewat koran. Lewat Iya, koran iya. kalau zaman segitu ya, UMPTN. Saya ya zaman masih di kota, kalau Madiun itu kan kotanya kota kecil ya kan. Jalan ke lampu merah dulu beli koran, bawalah pulang sampai di rumah lihat pengumumannya. Saya baca satu kali Endah Kumalasari nomor masuk jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Baru sekali baca, kayaknya betul nggak ya? Saya ulang lagi. Sampai 3 kali baru teriak, ibu, ternyata saya lulus gitu. Ibu saya, udahlah. Berarti memang jalannya kamu harus kuliah, kata bapak. Tapi alhamdulillah sih, karena jalur UMPTN jadi mungkin murah ya zaman segitu. Saya kuliah waktu itu tahun 2000. Oh, 2000. Masih belum lahir. Belum dong. Kayak baru kecil saya. Tahun 2000 ibu kuliah, jadi abis selesai SMA langsung UMPTN lulus kuliah tahun 2000. Masih 4 tahun bu, masih main BC waktu itu. Kalau ada dia masih jadi cairan. Sekarang nampak ya masih muda kayak ibu. Ya jelas bu. Terus bu, jadi kan ibu lulus tuh. Tahu tuh hari Senin tuh ibu lulus. Jadi kan hari Rabu mau berangkat nih ke penampungan. Nah itu gimana? Jadi ibu langsung cancel aja gitu? Ya akhirnya mau nggak mau, kawan saya pun mau kerja tuh. Sorry ya, aku harus memenuhi keinginan orang tua, saya bilang kayak gitu. Oh jadi ibu bilang ke teman ibu ya, yang ikut gitu kan. barengan gitu. Maaf ya nggak bisa ikut kalian, saya bilang kayak gitu. Itu sebenarnya waktu itu saya juga punya teman segeng. Kayak kalau sekarang tuh sebutnya bestie gitu ya. Bestie, kawan
cabut keceplosan kan. Dulu bandel juga sih sebenarnya. Waktu SMA 4 orang ini. Cewek-cewek semua. Berarti gengnya Ibu berempat. Iya, berempat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang silaturahim masih baik. Meskipun kita menempuh jalan masing-masing. Gitu. Berarti kemarin tuh keempat ini ikut nih semua ke Hong Kong gitu. Dua yang ikut. Dua aja sama. Berarti sekarang masih di Hong Kong atau? Enggak, dia udah balik. Udah kawan lama saya ini udah berkeluarga di Madiun juga sih. Oh, di Madiun. Tiga-tiganya sekarang orang ini di Madiun. Ibu sendiri yang ke Batam. Iya. Tapi kan semuanya udah sama-sama sukses. Alhamdulillah. Kalau ngomong soal Madiun, pengen tahu nggak sih? Saya pengen tahu sih masa kecil Ibu itu kayak mana? Di Madiun gitu. Iya, apa kayak kita ya kan Bu Bella, apa tuh? ngambil mangga. Enggak, kamu aja ngambil mangga, Ibu enggak ikut Main becek. Enggak lah, Bu. Canda. Iya, apakah masa kecil Ibu di Madiun tuh di mana? Apalagi kan Masa kecil suram. apalagi kan kota Madiun itu terkenal kota sejarahnya masuk sejarah dia. Apakah Ibu mengalami momen-momen sejarah itu gitu? Atau pernah atau gimana tuh, Bu? Kalau Ibu kelahiran masih muda kayak kan? Iya. Kita kan seumuran, Bu. Oke. Ibu 17 tahun. 1981 lah. Nah, sekarang masih 17 lah. Iya. Boleh. Siap. Jadi waktu kalau Ibu sekolah itu momen nilai sejarah kita hanya posisinya masih seperti ini sih. Seperti kita belajar bagaimana itu sejarah tentang PKI. Ibu pun tidak tahu menahu, tapi tentunya yang hidup bersama kita, keluarga, nenek, kakek, ibu kita, itulah yang mengalami ke tahun 65 itu seperti apa. Ya cuman dicerita-cerita aja. Kalau dulu kali kalau bahasa Jawa ya. Sekarang namanya sungai. Sungai Madiun itu tahun-tahun rame PKI itu warnanya nggak coklat tapi merah. Karena darah itu. Karena darah. Ya memang benar seperti apa adanya cerita nenek-nenek sama sejarah yang sedikit ya, mungkin tidak 100% mungkin sama dengan seperti yang terjadi. Waktu itu kalau PKI itu kalau ada ibarat nggak suka, kamu nggak mau masuk PKI, disembeli, betul sembeli. Jadi kepala tuh langsung dibuang ke sungai yang dibilang kalian tadi dia. Kayak potong ke. Itu sekarang udah. Iya, itu cerita nenek-nenek, kakek-kakek sih seperti itu. Tadi kan Ibu bilang Ibu berempat nih, punya geng gitu kan, berempat gitu. Pengalaman hal yang bandel yang pernah Ibu lakukan apa tuh sama geng berempat nih? Ini bahaya ini. Bandel bahaya. Ini parah ini. Mungkin orang kan bisa aja mengalami pasang surut dalam hidup. Perbedaan dan perubahan itu kan ya hak hidup masing-masing lah ya. Sesuai jalannya. Kalau Ibu sih mengakui memang Ibu berangkat bukan anak yang baik-baik dulu sekolah. Jadi apakah Ibu sekolah di SMA 4 itu SMA negeri, dekat lah, kurang lebih berapa kilo ya, 3 atau 4 kilo dari rumah, bisa tempuh jalan kaki, sepeda gitu. Kadang jalan kaki juga sama kawan-kawan. Kebetulan kelas itu kelas C ya, kalau kelas 10. Sekarang kalau zaman Ibu dulu kelas 1C, kalau sekarang kelas 10. Kalau dulu kan 1A, 1B gitu. Kalau SMA kan gitu ya. Kelas 1, kelas 10 itu biasa dulu. Setelah itu peminatan. Iya, baru kami kan IPA IPS sama bahasa. Biar kayak gini anak IPA dulu. Walaupun gini-gini anak IPA ya, Bu ya, bener. Kacau di kelas ujung. Ya kebetulan kawan geng ini yang memang istilahnya bandel-bandel bersama, seneng-seneng juga. Ibu pernah sih juga cabut sama-sama. Kalau anak SMA cabutnya gimana, Bu? Apalagi cewek kan. Kalau misalnya kayak di SMK atau STM itu kan kebanyakan yang cabut kan cowok gitu kan. Kalau SMK cabutnya gimana? SMA cabutnya gimana tuh, Bu? Biasa aja, sama aja. Berarti Ibu manjat pagar juga? Iya, gitu juga. Pakai rok? Iya. Ibu dulu kan gitu. Dulu masih bocah. Ya kan, masih anak-anak. Masih tidak seberat ini. Sebenarnya tidak ingin menyebutkan. Biar diperjelas. Roknya masih di atas lutut. Pakai tayet, namanya dulu tayet ya. Sekarang apa ya? Tayet itu celana dalam rok itu. Kayak legging. Kalau tayet pendek gitu namanya. Short buat main volley atau apa ya.
Pas pula ini kan ujung kelas C itu ada pohon, ada tembok. Berarti yang manjat itu cewek-cewek Ya kami berempat ini. sama ya pohon lompat. Pertama ya tas dulu, cuing. Berarti dulu tuh tembok, Bu. Tembok, ada tembok yang kurang lebih kayak mirip SMK sekolah inilah. Tak begitu tinggi. Tak begitu tinggi. Anak-anak pun Karena bisa. ada pohon yang membantu kan Iya ya. itu sama kan. Jangan kan gitu. Orang anak-anak aja bisa itu Iya, lewat bisa tembok. loncat gitu kan. Tidak terbayangkan. Nah, selain itu Bu, ada lagi nggak hal bandel lagi gitu? Ya, berempat gitu. Nggak tahu ya ini diartikan bandel atau enggak. Tapi memang abang saya dulu keras sih sama ibu. Kalau menurut saya ya bandel ya, karena saya suka. Nggak tahu ya, kawan-kawan banyak cowoknya juga ya kan. Saya SMA itu tahun 98 ya, 98, 99, 2000. Tahu 98 sejarah apa? Ayo. 298 itu. Apa yang terjadi 98? Apa? Krismon, pergantian Orde Baru. Nah, itu. Saya masih 98 tuh masih 1 tahun, Bu. Jadi gak kebayang. Orde Baru itu saat itu Indonesia itu berguncang pemerintahan karena mahasiswanya menurunkan pemerintahan lama Pak Soeharto. Oh ya, Ya zaman saya Pak SMA Soeharto. itu SMA. Nah saat itu kan 48 partai. Nah, 48 partai gak kayak sekarang kan. Sekarang berapa partai? Kalau dulu itu 48 partai. Jadi orang mau bingung. Banyak partai itu. Nurani Rakyat, Padi dan Kapas, P3, Iya, Padi dan Kapas. udah macam-macam lah. Pokoknya 48. Itu jadi ajang saya sama kawan-kawan buat cari duit. Cari duitnya kayak mana? Ikut kampanye. Oh, ikut kampanye, ikut demo-demo gitu. Tapi masih jam sekolah. Ya cabut kami. Habis itu kalau kami ikut satu partai, zaman segitu ya 25.000 itu berartinya luar biasa. Dapat 25.000, dapat baju kaos, dapat makan. Dapat makan nasi Senang bungkus. kali. Habis itu ikut di kayak di alun-alun itu ada konser musik. Wah. Tiap hari kami cabut lah, ada seminggu kami habis itu. Enggak, soalnya partainya aja 48 ya, Bu ya. Nggak sampai banyak tapi udah kena ketok aku sama bapakku. Itu berarti ketahuannya gimana tuh, Bu? Ya pulang kayak mana? Pulang sekolah bawah pakai baju abu-abu, atasnya kaos partai. Rambut udah basah nggak karu-karuan, udahlah kena tembang aku tepak. Ternyata Ibu Enda pernah mengalami tempongan juga ya. Udah kenyang ini model. Bapak saya memang guru dulu, cuman beliau ke kami itu semi militer, jadi anaknya alhamdulillah lah. Jadi semuanya. Iya. Berarti Ibu berempat, berapa cewek, berapa cowok, Bu? Abang saya satu, saya, adik saya 2 cewek. Oh, berarti alhamdulillah semuanya sukses, PNS semuanya. Alhamdulillah. Itulah Berarti Abang didikan bapak saya. Abang guru juga, Bu? Bukan. Jadi dosen? Inspektorat. Wah, inspektorat, Nat. insecure nggak? Aduh. Yang datang kalau kita serem-serem gitu. Iya. Insecure nggak? Ibu guru. Sekarang Ibu waka ya kan. Berapa Alhamdulillah. Udah berapa tahun, Bu? Jadi waka di SMK? Berapa ya? Dari 2000 berapa? Nah ini 2000, kayaknya 2015 kalau nggak 2016. Masa iya? Iya, Pak ya? 2015. 2015. Berarti lama juga ya, Bu? Iya, 2015. Sampai sekarang, Iya. sampai sekarang, Luis. Terus ada Ibu? Kayaknya terakhir kan Wan ini. Iya. Wah, yang terakhir ini. Seneng kali. Seberat itu kah, Bu? Kak, saya mikir berat badan aja, Bu. Kalau yang ada di bawah Ibu? Adik bawah ibu ini guru SD Oh, guru SD di sana di Madiun. Kalimantan Utara. Ih, jauh ya, Bu. Berarti bencar-bencar ya, Bu? Bencar ya. Kalau abang Ibu di Batam? Sama Kalimantan Utara Oh, juga. Kalimantan juga. Terus yang paling terakhir si bungsu? Si bungsu ini PNS tapi bukan guru. Pejabat SDM pajak ya. Oh, pajak. Iya. Ya, alhamdulillah semuanya berhasil ya. Itulah dididik. Kayaknya memang semi militer ini harus diterapkan ini. Ya kan, Nan? Biar berhasil loh, tengok nih. Semuanya jadi orang gitu. Semua jadi orang, nggak ada yang nggak jadi orang. Kalau iya, oh, ibu mau kamu tanya apa model
ikat pinggang, Udah pernah gitu ya Bu ya? selang air, penebak tempat tidur. Rotan. Kau ya cewek, gak usah keluar malam minggu. Tutup semuanya dikunci. Lewat jendela. Oh, Tidak habis tim. Pikir nanti habis pulangnya pak. berarti udah biasa itu ya Bu ya? Tapi hasilnya. Alhamdulillah. Tapi syukurnya itu tahu saatnya berubah. Kalau dibilang saatnya berubah, siapa sih di balik Perubahan ibu itu. balik perubahan ibu itu yang bisa bikin ibu berubah? Kalau ibu memang ini ya. Kalau mungkin banyak orang tuh suka dengan tokoh-tokoh gitu ya. Kalau saya lebih ke ibu saya. Oh ibu. Ibu saya itu orang yang luar biasa. Perempuan yang Hebat. independen, ngalamin beberapa kali profesi, yang kemudian karakter beliau yang luar biasa sabar. Itu yang bikin saya harus Berubah gitu. Berarti Bu, kan ibu pernah nih nyoba bandel kayak cabut, ikut ini, ikut itu, gitu kan Bu. Terus hal yang buat ibu menjadi tersadar kayak wah aku harus berubah nih, selain ibu itu pengalaman yang membuat ibu berubah gitu nggak ada ya Bu? Ada. Kalau memang saat itu situasi yang memang harus mendukung saya harus berubah. Kelas 12 sering dipanggil BK. Ibu Kalau sering kita dulu namanya BP. Guru BP. Guru BP Kalau ya, guru BP. Sekarang ini anak-anak kan guru guru BK. BK. Guru-guru itulah yang sering kali bilang kelas 12. Apalagi yang kamu cari gitu ya. Gitu. Sekarang itu sudah tak terfikirkan. Itu kadang yang sering saya pas pula saya profesi guru ya. Sering sekali saya menerapkan ini. Infokan ke anak-anak kelas 12. Dulu saya kayak gitu juga. Pernah kasih tahu sama, apalagi yang kamu pikirkan. Setelah ini kamu gak akan mikirin lagi buat beraktivitas sama dengan mereka. Kelas 10 dan kelas 11. Bangun pagi, datang harus pagi, berseragam rapi, sekolah. Tidak akan ada kayak gitu lagi. Pikirkan apa yang harus jadi baru temen. Oh, berarti nggak disangka-sangka seorang Bu Endah ini langganan guru BK juga ya. Tapi Bu, di balik itu kan ada hikmahnya Bu. Iya. Apa kata-kata guru BP ibu terapkan kepada anak-anak yang bermasalah di kesiswaan itu? Bukan karena apa ya? Ingat aja gitu. Ya. Ingat-ingat sikit-sikit dipakai, kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oh Kalau iya, ini apa ya? Kita lihat itu kasus anak setiap tahun berbeda-beda. Hitsnya beda. Dulu pernah geng motor lagi hits. Ya kan? Ganti lagi. Sekarang ke teknologi kalau sekarang ya Bu ya, yang nggak berat ini nih ya. Yang nggak berat. Tapi nggak disangka ya Bu ya. Ibu bakalan jadi guru. Enggak. Apalagi terus ditambah lagi ibu punya jabatan tambahan lagi di sekolah buat menangani siswa-siswa. Jadi ketika siswa-siswa itu nakal tuh udah kayak kebayang, nakalmu nih nakalku dulu lah, gitu-gitu lah ya Bu ya bahasnya. Kan kayak saya mikirnya kayak gini. Apa aku ini kena azab? Ya ampun. Dulu cabut jadi saya itu kayak mana ya? Seperti melihat saya. Jadi nggak pernah saya bikin itu adalah beban. Makanya, kayak seru gitu mungkin kadang pernah lihat kan saya atau kawan-kawan ada yang upload video saya ngejarin anak-anak. Iya. Dengan kami gak ada sedih, pasti ada suara ketawanya. Iya, lucu soalnya. Mau kemana Soalnya anak-anak itu kan sekali nampak ibu tuh langsung kayak orang ketangkap maling bahasa, padahal mereka nggak maling gitu loh. Cuman mereka cuma jalan langsung pada lari gitu, tuh lucu. Makanya kan jadi hiburan saya bilang di ruangan stres. Gila ya. Iya. Terus Bu, dengar ibu pernah mondok ya? Mondok pesantren. Kalau mondok enggak sih. Jadi kalau mondok enggak sih, mungkin aktivitas ngaji sih dulu. Ngaji. Ya, ngaji. ikut kalau mondok resmi sih enggak. Tapi kalau ngaji kadang ikut aktivitas pondok iya. Kan dekat dulu. Dekat sama rumah ya. Ada. Hal apa yang seru di pesantren itu Bu?
Nggak ada, ya sama aja sih sebenarnya. Ibu cabut juga? Enggak. Kirain ibu cabut juga. Aktivitas di situ kan kita cuman bukan asli, karena aku tuh kan SMA. Oh, Paling ke situ kan cuman istilahnya butuh kalau ada kegiatan, ngajar ngaji, kawan-kawan. Dulu pernah baik juga. mana baik juga. Sekarang pun baik sih Bu. Siap. Sekarang nggak baik. Nih, jadi kira-kira nih Bu, apa nih yang mau Ibu sampaikan? Ada nggak sih Bu hal yang terngiang-ngiang nyampe sekarang nih, nyampe Ibu bisa sukses sekarang ini dari seorang ibunya Ibu gitu, yang Ibu anggap dia menjadi tokoh buat Iya. panutan buat Ibu lah gitu. Apa sih ininya, apa ya, kayak kata-kata atau kalimatnya yang membuat Ibu sampai tersentuh gitu. Iya, kamu jadi perempuan. Jadi perempuan itu memang menurut agama tidak jadi seorang pemimpin, ya kan? Kalau kita mengkaji dari agama Islam ya, tidak pernah istilahnya dinomor duakan lah untuk menjadi seorang pemimpin. Lebih baik kan pemimpin itu adalah laki-laki. Cuman ketika kamu hidup, itu lebih baik kamu menjadi seorang yang mandiri. Karena ibu begitu, sabar. Istilahnya kan kita itu, kalau orang bahasa Jerman, perempuan tuh nggak nerimo wae. Oh, nggak cuma terima aja gitu ya. Bahasa Jerman. Iya. Saya udah nungguin tuh kan kalimat Jermannya Bu Nggak asal Endah gitu. menerima saja, tapi perempuan itu tetap harus berusaha. berusaha. Kalaupun nanti ketika anak-anak ini sudah istilahnya sekolah selesai, kalau berkarir atau nggak harus semuanya jadi guru, Iya. nggak semuanya harus jadi PNS. Kalaupun tidak bisa ya intinya kita harus menghasilkan, berkarir lah. Ada yang terbaik, nggak ada salahnya seorang ibu rumah tangga itu Berkarir, sekolah ya. ataupun Punya karir lebih punya daripada karir suami. lebih. Itu ibu tuh begitu, kamu punya pegangan itu lebih enak gitu. Kalau di apa ya Bu, kan 2015 Ibu di sini ya. Sebelum di sini Ibu itu pernah bekerja di mana? Oh gitu, jadi ceritanya dulu kalau ibu itu lulus kan kuliah 2000, lulus 2004, Ya. semester terakhir nih. Master skripsian gitu ya. Iya, kebetulan bareng sama dapat 2 sih, ijazah sama ijab sah. Oh, nikah. Ijab kabul Nat, ya ampun. Jadi alhamdulillah mungkin jalannya sama-sama itu ya. 2004 nikah, kemudian 2005 saya punya anak, 2006 ini berkarir di sana. Saya coba di Jawa melamar sekolahnya, sekolah swasta punya Nurholis Majid, waktu itu MI Islamnya. 2 tahun di sana. Tiba-tiba suami punya proyek di sini 2008. Oh, jadi itu alasan Ibu ke Iya, Batam. iya. Stay di Batam gitu. Mau gak mau kata suami, ayo ikut. Nah, ikut ke Batam. Coba seperti yang masih ingat pesan ibu kan, kamu harus harus kerja, berkarir gitu kan, disekolahkan tinggi-tinggi gitu kan, ibaratnya juga menghargai orang tua ya. Akhirnya daftar, kemudian lolos di sekolah Ulil Albab itu, SDIT Ulil Albab Tiban. Sempat setahun aja di situ, 2008. Ikut tes di sana itu. Ketiga-kanya tes di sana. PNS-nya di sana. Iya, pernah ikut sih, tapi yang pas tahun 2008 enggak lolos. Habis itu resign dari sana, masih honor lagi di Man sini tuh. Man dekat Tunas. Tunas. Oh iya. Alhamdulillah situ setahun aja. Di situ pas di situlah saya ujian PNS, lulus SPMT di SMK 5. Oh, alhamdulillah. Kan tadi katanya waktu dapat ijazah terus dapat ijab kabul. Ijab sah. Ijab sah. Kalau boleh tahu tuh bisa diceritain nggak sih Bu, kenapa bisa ketemu Gak ada itu karena lintas negara aja. Maksudnya lintas negara Bu? Saya punya kawan yang teman Hongkong tadi bukan, nggak lintas negara, lintas universitas. Ibu kan UNESA, Universitas Negeri Surabaya, dekat sama ITS. Oh, itu PPNS. Nah, itulah ITS, PPNS, beliaunya kan PPNS. Saya kebetulan punya bestie dari SMA itu, kuliah juga di ITS. Kenal lah dari beliau.
Oh, jadi kayak temen dari temen gitu ya Bu ya. Penasaran gak sih Bu mantan Bu Endah ini berapa? Enggak usah penasaran. Kayak ya. Mantannya Bu Endah ini sebenarnya ada berapa? Ya kan ibu kan udah cantik, seksi, Enggak lah. pasti Wanita independen. pasti banyak tuh penggemarnya. Gitu. Di SMK 5-nya banyak penggemarnya. Itu kayaknya nggak terhitung kayaknya. Wah. Langsung dia kayak gitu. Ini mau ngomong-ngomong apa karir, kan ibu berarti ibunya ibu wanita karir. Sekarang juga ibu menjadi wanita karir gitu kan. Terus kadang kan kalau wanita karir ini agak-agak susah gampang gitu kan buat mengatur Bagaimana manajemen? ya manajemen rumah gitu. Apalagi ibu juga seorang guru. Itu gimana tuh Bu? Itu yang ibu bilang tadi awal, perempuan itu harus kuat gitu kan. Ketika bagaimana kita harus ambil konsekuensi kita bekerja, tentunya rumah pun harus beres gitu. Perlunya juga ya kerjasama dengan suami komandan di rumah. Jadi kalau boleh tahu Bu, Bapak kerjanya guru juga profesinya? Ini apa namanya, tukang gambar. Oh, kayak interior apa? Desain gitu ya? Desain. Oh. Berarti Ibu selama Ibu menjadi guru, prestasi yang Ibu Kayaknya gak ada prestasi deh. Waka itu gak jadi prestasi ya Bu. Waka yang udah bertahun-tahun nih. Nggak, kalau prestasi enggak sih. Intinya pesan lagi-lagi dari ibu gitu kan. Intinya ibu itu Ya. Adalah contoh yang selama ini saya apa yang beliau sampaikan saya lakukan lah, intinya begitu. Kuatkan diri dimanapun berada, di setiap lingkungan itu pasti ada. Mau orang baik, orang nggak baik itu pasti ada. Jadilah dirimu sendiri, lakukan hal yang terbaik, laksanakan tugasmu, jangan ngurusin orang lain. Itu aja. Benar. Saya nggak pernah punya prioritas dulu. Jadi guru harus jadi punya jabatan lain spesial, waka atau pejabat sekolah, nggak ada. Tidak terbersit sama sekali. Yang saya lakukan apa ini saya hobi mengajar. Saya kayaknya ini passion saya jalani sesuai dengan hobi saya senang, saya lakukan terbaik, itu aja. Tapi tidak tahu ternyata saya diminta oleh kepala sekolah. Berarti kepala sekolah menengok ibu tuh punya potensi buat itu gitu. Jadi apalagi sudah bertahan, lumayan si ibu itu keren nggak, karena nggak ada yang lengkap. Nih Bu, kan ibu nih udah jadi wakil kesiswaan lumayan lebih dari udah lama ya Bu ya. Iya. Kira-kira tuh apa sih siswa yang paling susah nangannya tuh, siswa yang kasusnya yang gimana sih Bu? Ini siswa yang bagaimana gitu ya? Iya. Siswa yang nggak punya rasa kemauan itu aja. Emang susah ya? Itu susah untuk penanganan. Itu penanganannya. Kalau istilahnya dia misalnya ya, dia berkasus karena tidak mau menyelesaikan pelajaran, itu masih bisa kita berikan motivasi gitu ya. Ini loh contohnya dengan teknis seperti ini masih bisa. Kalau sudah nggak ada kemauan, ini ibaratnya hidup segan mati tak mau. Orang ngomong nggak dipeduliin, diem aja. Apalagi diem aja dengan berbagai cara, dia diem aja. Rifki dong Ki. Jangan jangan tersungging. Nanti kita bikin anime. Setelah harapan dari ayahnya, ibu pengen ibu jadi guru. Ibu udah punya anak sekarang. Harapan ibu untuk anak-anak ibu ke depan gimana tuh Bu? Ya kurang lebih sama ya. Harus jadi perempuan mandiri lah istilahnya, menghasilkan lah untuk bisa lah secara dalam situasi keadaan apapun dia bisa menangani. Karena seperti yang dibilang mama Pak Ustadz, hidup itu tak lepas dari ujian. Benar Ya sekali. Intinya seperti itu. Jadi kita harus siap. Bukan kita memohon sama Tuhan untuk tidak diberi ujian, tapi kita mohon sama Tuhan untuk dikuatkan bunda. Iya, kita harus kuat jadi perempuan. Kalau boleh tahu anak ibu ada berapa? Anak ibu sebenarnya 2, cuman yang satu sudah di surga. Oh, yang pertama?
Yang kedua Yang kedua. Oh, cewek cowok. menunggu saya. Cewek. Oh, cewek. Jadi sekarang ya satu aja itu di rumah. Di rumah. Udah kelas? 12. Kelas 12 SM. Hidayah itu loh. Oh, Hidayatullah. Itu Hidayah itu kayak SMA IT, sekolah agama. Itu berarti nanti rencananya nih mau masuk kuliah. Rencana sih kuliah. Ya, kita seperti apa yang saya pahami juga pernah saya lakukan. Apa kemauan anak duduk dengan asal positif. Maunya aku mau jadi guru aja lah kayak ibu. Oh, kalau dia malah dia yang minta untuk jadi guru ya Bu ya. Udahlah terserah lah saya bilang kayak gitu. Bapak yang ngasih begini, ini begini. Udahlah. Kita coba ujian, maksudnya jalannya seperti apa baru kita. Kayak gitu sih. Berarti kalau itu anak-anak di rumah yang anak ibu sendiri 2, tapi kan anak di sekolah banyak Bu. Iya, hampir 4.000 orang. Tapi ini kalau ibu kan jadi kesiswaan, jadi pembina OSIS nih ya Bu. Ya maksudnya kalau sebenarnya sih posisi dalam Kementerian Pendidikan kita diatur lah dalam Dapodik itu pembina OSIS itu kan memang sebenarnya jabatan tersendiri. Oh. Cuman di SMK di Batam ini kita kalau lebih ke OSIS ini langsung pembinaan di bawah kesiswaan. Oh, jadi langsung ibu Jadi pegang sekarang gitu ya. khusus pembina tidak ada. Jadi kami langsung kesiswaan semua yang di bawah ngapain kesiswaan. OSIS. tapi kan rumah ibu sering jadi markas tuh kan. Mau alumni, mau OSISnya jadi rapat malam. Jadi kebuka nanti semua sekolahan satu sekolah rumah. Kan jarang Bu orang tahu. Ada apa sih Bu gitu kok Nggak bisa ada gitu sih. ngumpul-ngumpul. Anak-anak biasa. Kalau kadang tuh memang ya dinikmati yang seperti Ibu bilang tadi. Kadang kalau kita press apa yang kita kerjakan di sekolah ini nggak cukup waktu lah gitu. Kadang mungkin orang bilangnya kok kan masih ada butuh waktu istirahat dan segala macam ya. Ya pasti rame gitu kan Bu ya. Nikmati aja, senang aja. Kadang ada ngomong ini sibuk mau ngumpulin anak-anak, mau ngajak ngomong program gak sanggup. Ngobrol aja di rumah. Oh gitu. Sambil nyantai ya Bu ya. Berarti rumah Ibu tiap hari gak pernah sepi ya, rame. Kalau gitu. dulu begitu sih. Kalau sekarang kayaknya cuma seminggu sekali kayak gitu. Mungkin karena sudah banyak yang sibuk ya. Iya. Kalau untuk body kita yang seksi nih ya kan Bu. Ngomong seksi nih. Makanan favorit Ibu itu apa sih? Enggak. Kalau Ibu nggak ada favorit, semuanya saya suka. Oh, berarti nggak ada pantangan, semuanya itu Ibu suka. Nanti kan bawa martabak, Ibu bahagia, bawa sate, Ibu bahagia. Semuanya. Saat gerobaknya pun Ibu bahagia kan rame tuh. Pokoknya makanan halal insya Allah. Wah, iya. Tidak pernah ditolak. sama hobi Kak Komli. Wih. Kak Komli grafika, makan. Selain itu Bu ada hobi lain nggak Bu? Apa ya? Nyanyi saya suka. Dulu saya seneng nari juga. Ibu nari. Iya SMP SMA itu saya suka ikut ekskul itu juga sih. Menari, menyanyi kayak gitu. Kalau yang kayak sekarang kan lagi di Batam ini lagi zaman-zamannya hobi-hobi melihara hewan tuh Bu. Oh, iya. Kalau Ibu ada nggak hobi untuk memelihara hewan apa yang khusus gitu? Oh, kalau itu di rumah ada kucing sih. Kucing. Cuman kalau saya lebih ke hobi sebenarnya nggak hobi ini karena ngikut komandan di rumah aja. Bapak. Iya. Oh, bapak yang hobi lagi kucing. sayang kali sama si kucing. Berapa banyak Bu di rumah ada kucingnya? 8. Wah, berarti di rumah itu punya ruangan sendiri gak tuh kucingnya Bu? Ada juga. Yang besar. Di dalam satu ruangan itu. Kalau kami ingin ucel-ucel ya kita bikin mereka lepas. Oh, berarti kucing itu dibutuhin kalau HP lagi dicas kan kucing. Berarti Ibu inilah ya. Kalau misalnya untuk kucing yang paling Ibu sayang di antara 8 itu? Ya. Ada sih namanya Mumu. Mumu itu bukan Wawan, Ridwan. Mumu ya, bukan Muklis. Bukan yang Cakrawala. Iya. Ini apa namanya? Sponsor Cakrawala. Yang nggak tahu sponsor Cakrawala itu tempat termurah ya Bu ya. Iya.
paling murah itu betulan. Iya, betul memang iya, Bu. Ini bukan iklan. Saya apa? Bapak kan maksudnya suami tante beli makanan, terus nyoba ke Cakrawala. Sekali beli di sana tuh, kok harganya murah ya dibandingkan yang di luar gitu. Iya, murah. Emang murah. Kan? Serius loh, semurah. Kayaknya itu sedekah. Gak boleh sebut merek. Oh iya maaf, kayaknya beliau Iya. sedekah, bukan jual. Nanti beda itu. Berarti Bu itu kucing yang di antara 8 itu kucing luar semua? Atau ada campuran kucing kampungnya gitu? Enggak. Aku asli memang ini apa namanya? Himalaya. Oh, Exil. Himalaya. Pokoknya mix lah di antara itu. Belinya itu memang udah langsung gede atau dari bayinya dulu? Kecil 2 bulan lah, 2 bulan terus kita vaksin sampai 3 bulan vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, habis itu kita kawinkan. Berapa tuh Bu habisnya tuh Bu untuk sebulan 8 kucing itu? Pasti 8 mahal kucing, itu. iyalah. Belum lagi kalau Pokoknya dia sakit kan? makan aja, kalau makan aja ya 2-3 lah. 2 juta. Makan pasir. Iya pasirnya untuk pupnya ya Bu ya. Kayaknya saya butuh jadi kucing ini. Kemarin ada yang bilang ke ibu, pelihara saya aja lah. Iya Bu, adop saya Bu. Saya nggak sebanyak itu habisnya. Terus Bu itu kalau dia sakit kan, apa Ibu bawa juga ke dokter gitu juga? Loh, iya sih, kan ada kucing satu lagi. Si Seido, ibunya anak-anak itu, yang 5. Ibunya si Mumu ya? Iya si Mumu Seido. Itu pernah dia minum terus itu gini-gini kepalanya. Apa kayak apa? Keselera Radang, gitu. Radang. Mau nelen susah. Aku bawa ke ini. Ke tempat berobat dokter gitu. Berarti sekali berobat kucing itu berapa tuh Bu? Itu ini dokter hewan ini enggak lihat sakitnya dulu, operasi apa enggak? Iya ada juga operasinya Bu. Sisar pernah ya. Berarti kucing ibu melahirkan bukan normal, alami yang kayak di kardus-kardus itu Bu. Beda kasta kucing ibu sama kucing kita. Sesar ya Bu ya. Sesarnya lebih mahal daripada manusia. Iya serius Bu. Belasan juta guys, cuman Enggak belasan kalau sesar ya. Ya tergantung perawatannya sama sakitnya dia apa gitu kan. Berarti kemarin tuh 8 itu keluarnya tuh operasi semua, sesar semua. Enggak, kalau yang 5 ini memang normal. Kita adopsi ibu. Adopsi maksudnya kucing yang sudah pernah melahirkan. Keren. Berarti semuanya di rumah tuh suka kucing lah ya Bu ya. Iya, akhirnya kan terbiasa ikut bapak kan. Senang-senang sama kucing. Apa nih Nat? Lagi Nat? Yang mau tanya nih, mumpung Bu Endah banyak waktunya nih. Untuk hari ini aja tapi. Ada nggak sih Bu pesan untuk siswa-siswa yang nonton atau untuk penonton-penonton yang menonton? Guys. Ada nggak sih pesannya? Kalau ibu lebih ke orang yang sering nanganin siswa ya. Ingat 10, 11, 12 masa pancaroba. Masa Anda gampang sekali berubah-ubah. Hati-hati, temukan circle yang bagus. Iya. Terus deketi orang-orang yang hebat. Karena siapapun sebenarnya bukan tokoh yang hebat memberikan pengalaman yang hebat. Siapapun orangnya, mau dia jahat mau enggak, pasti memberikan pengalaman sama kita. Ada hal positifnya di balik dengan bersama kita. Tapi hati-hati, pesan saya hati-hati. Ketika kita sudah masuk lubang, kita nggak bisa lagi untuk mau keluar dari lubang itu. Itu perlu usaha yang luar biasa. Karena ketika circle kita salah, circle yang kita ambil circle kriminalitas, luar biasa. Pengalaman yang berbeda pasti akan kita alami. Ya begitu. Kalau untuk ini Bu, kan kita nih banyak ini nengok anak-anak sekolah kita ini, mereka banyak yang aktif dalam ikut eskul, kegiatan sekolah. Nah kira-kira ada nggak sih Bu pesan buat mereka? Apalagi kan banyak anak-anak ini yang banyak ngeluh kayak, Bu ikutan kegiatan ini kena marah nih sama orang tua karena jam pulang atau apa gitu Bu. Itu kan banyak tuh. Itu yang saya sampaikan ke anak-anak ya, ekskul itu memang kegiatan yang di luar, istilahnya pembelajaran di luar. Memang wajib anak-anak tuh
ketika harus memutuskan diri untuk ekskul atau mengembangkan diri minat bakat, memang wajib belajar memanajemen waktu. Tapi sebenarnya bukan hanya anak yang ikut ekskul sih, nggak ikut ekskul pun harus benar-benar pandai dalam bagi waktu. Sampai kita tua. Contoh kalau kita keputusan hidup ke ibu soalnya, ya kan, mau bagi antara keluarga sama di sekolah, kan harus manajemen waktu juga. Kayak mana harus benar-benar di rumah nggak ada masalah, sekolah juga jangan bawa masalah, kan begitu. Intinya anak-anak tuh yang ikut ekskul tolong diskusi. Ada BK, ruang untuk komunikasi. Tanya sama kesiswaan kalau ada masalah. Kita akan coba bantu. Bener-bener. Kalau artinya kita bisa bawa banyak OSIS yang bisa bagi waktu. Ya, ada kok anak-anak juga yang sukses juga. Nggak hanya ikut OSIS tapi ikut paskib, ada ikut lebih dari satu, banyak. Pasti dia harus belajar lagi ya. Kira-kira Bu, pesan untuk untuk anak-anak yang sering terlambat, paling itu kan apalagi yang kayak yang sering-sering bukan hanya terlambat deh, untuk semuanya ya. Yang mendengar di belakang situ di pojok situ. Ubahlah kalau kamu ingin hidupmu berubah. Pertama, ubahlah lamunan jadi kebiasaan. Ubahlah lamunan menjadi kebiasaan. Kemudian perbanyak lagi banyak baca-baca buku, dekati orang-orang hebat. Belajarlah untuk saling berbicara dan komunikasi. Dari segala satu sisi hal ini, insya Allah ya Bu. kunci untuk bikin kita sukses. Jadi jangan berpikir anak bandel nggak bisa sukses. Anak bandel nggak bisa sukses. Tengok nih, salah satu contoh anak bandel yang penting satu aja, kita punya kemauan untuk berubah, kemauan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke lah, terima kasih Bu Enda sudah menempatkan waktunya dan banyak cerita dan banyak pengalaman hal positif yang didapat. Kita saling belajar. Susah kita mengundang artis. Perlu waktunya itu perlu diinin. Semangat yang pojok. Yang pojok. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Oke guys, sekian dari podcast kami hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dadah.